Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang kegiatan bisnis secara global dan perbedaan budaya. Sebelum itu, pada kelompok kami terdiri dari Tiara Tias, Dewi Putri Kaurinisa, Cynthia Aristanti, Riadatul Aisy Putri Dianfa, Afif Hidayaradian, dan Febriana Nur Latifah. Yang pertama adalah perbedaan kultur antar negara. Kultur atau kebudayaan adalah suatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Contoh perbedaan antara budaya timur dan budaya barat. Amerika dapat diambil contoh sebagai kebudayaan barat, kebudayaan yang cara pembinaan kesadarannya dengan cara memahami ilmu pengetahuan dan filsafat. Mereka melakukan berbagai macam cara diskusi dan debat untuk menemukan dan menentukan makna seperti apa yang sebenarnya murni atau asli dari kesadaran. Indonesia dapat diambil contoh sebagai kebudayaan timur, kebudayaan yang cara pembinaan kesadarannya dengan cara melakukan berbagai macam pelatihan fisik dan mental. Pelatihan fisik dapat dicontohkan dengan cara menjaga pola makan dan minum, ataupun makanan apa saja yang boleh dimakan dan minuman apa saja yang boleh diminum. Yang kedua adalah perbedaan kultur untuk mempengaruhi nilai-nilai dalam dunia kerja. Nilai-nilai yang dipengaruhi dalam dunia kerja antara lain: yang pertama, nilai-nilai sosial, nilai kemanusiaan, keamanan, kenyamanan, persamaan, keselarasan, efisiensi, dan kepraktisan. Yang kedua, nilai-nilai demokratik, yaitu ada kepentingan individu, kepatuhan, aktualisasi diri, dan hak-hak minoritas. Yang ketiga, ada nilai-nilai birokratik, yaitu ada kemampuan teknik, spesialisasi, tujuannya ditentukan, tugas dalam tindakan, rasional, stabilitas, dan tugas terstruktur. Yang keempat, ada nilai-nilai profesional, yaitu ada keahlian, wewenang, memutuskan, penolakan kepentingan pribadi, pengakuan masyarakat, komitmen kerja, kewajiban sosial, pengaturan sendiri, dan manfaat bagi pelanggan, disiplin. Yang terakhir, ada nilai-nilai ekonomik, yaitu ada rasional, ilmiah, efisiensi, nilai terukur dengan materi, campur tangan, minimal, dan tergantung kekuatan pasar. Yang ketiga adalah relevansi aktivitas bisnis internasional dan perbedaan budaya. Di samping pengaruh budaya pada berbagai bidang perilaku konsumen pada tingkat yang lebih luas, peran penting kebudayaan akan menjadi lebih nyata dalam upaya manajemen serta penyusunan kebijakan perdagangan, perlindungan terhadap hak intelektual, dan menciptakan sumber daya bagi manfaat suatu negara. Dalam hal ini, kebudayaan akan mempengaruhi keputusan pengambilan kebijakan bagi kepentingan masyarakat terkait masalah peraturan dalam menjalankan bisnis internasional dengan harapan dapat melindungi warisan kebudayaan yang berlaku dalam perdagangan antar negara. Karakteristik kebudayaan perlu diperhatikan karena mempunyai relevansi dengan bisnis internasional. Yang pertama, learned behavior. Kebudayaan mencerminkan perilaku yang dipelajari yang ditularkan dari satu anggota masyarakat yang lainnya. 2. Interrelate. Unsur-unsur kebudayaan saling terkait. 3. Shared. Kebudayaan dimiliki bersama oleh anggota masyarakat tersebut dan tentu saja menentukan keanggotaan masyarakat itu. Yang keempat, adaptif. Kebudayaan berubah sesuai dengan kekuatan-kekuatan eksternal yang mempengaruhi masyarakat tersebut. Mini case study. Disney sebagai perusahaan yang mengembangkan konsep taman hiburan dalam bisnisnya telah berhasil meraih keuntungan di Amerika Serikat dan Jepang. Langkah selanjutnya yang dilakukan Disney adalah mencoba memasuki pasar Eropa. Dalam hal ini, Paris sebagai target utamanya. Disney berargumen bahwa Paris dipilih karena beberapa alasan. Pertama, sekitar 17 juta orang Eropa tinggal kurang dari 2 jam perjalanan menuju Paris, dan sekitar 310 juta dapat terbang ke Paris pada waktu yang sama. Kedua, besarnya perhatian pemerintah kota Paris yang menawarkan lebih dari 1 miliar dolar dalam berbagai insentif, dan ekspektasi bahwa proyek ini akan 10.000 lapangan pekerjaan. Dalam pelaksanaannya, Disney menghadapi beberapa masalah, antara lain berupa boikot acara pembukaan oleh Menteri Kebudayaan Prancis, kegagalan Disney untuk memperoleh target pengunjung yang datang, dan pendapatan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena Disney melakukan kesalahan asumsi terhadap selera dan pilihan dari konsumen di Prancis. Ini disebabkan karena perbedaan budaya. Disney menganggap pola budaya perusahaan yang telah berhasil dijalankan di Amerika Serikat dan Jepang akan berhasil pula di Prancis.
Sebagai contoh, pertama, kebijakan Disney untuk tidak menyediakan minuman alkohol di taman hiburan berakibat buruk karena di Paris sudah menjadi kebiasaan untuk makan siang dengan segelas wine. 2. Asumsi bahwa hari Jumat akan lebih ramai dari hari Minggu ternyata berkebalikan. Ketiga, Disney tidak menyediakan sarapan pagi berupa bacon dan telur seperti yang diinginkan oleh konsumen, tapi malah menyediakan kopi dan croissant. Begitu juga dengan model kerja tim yang diterapkan, Disney mencoba menerapkan model kerja tim yang serupa dilakukan di USA dan Jepang, yang tidak dapat diterima oleh karyawan Disney di Paris. Juga kesalahan perkiraan Disney bahwa orang Eropa akan menghabiskan waktu lama di taman mereka. Ternyata keliru. Kegagalan dan kesalahan pola budaya perusahaan yang dilakukan Disney di Paris disebabkan oleh adanya kesalahan penafsiran budaya. Disney beranggapan bahwa apa yang diterima dan sukses di USA dan Jepang akan sukses pula di Prancis. Jadi Disney seharusnya mengadakan riset dahulu tentang bagaimana budaya orang Prancis agar pola budaya perusahaan dapat disesuaikan dengan kultur setempat dan diterapkan di Prancis. Dan setelah Disney merubah strateginya yaitu dengan merubah nama perusahaan menjadi Disneyland Paris, merubah makanan dan pakaian yang ditawarkan sesuai pola budaya setempat, harga tiket dipotong sepertiganya, terbukti jumlah pengunjung Disney di Paris mengalami kenaikan. Terima kasih.